kasih dia ruang gitu kan. Ada juga pasangan yang enggak, gue nggak bisa sendirian, gue harus ada lu temenin. Ya nggak bisa dong kalau saya ditemenin terus, sementara partnernya perlu perlu me time, ya harus dikasih. Kiss 95.1. The New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Pagi hari ini kita lagi membahas mengenai survive dari sesuatu yang kurang menyenangkan dalam rumah tangga. Hampir atau nyaris pisah, akhirnya rujuk. Kalau kamu punya pengalaman, kamu boleh cerita di 08111951 atau yang ada di YouTube ini lagi nonton podcast kita, kamu boleh sharing di kolom komen, ceritain gimana kejadiannya. Kalau lu sendiri pernah nggak nyaris pisah tapi akhirnya rujuk? Pernah. Sama yang mana? Jadi waktu gue hamil anak kedua, Zivanka, itu gue memergoki suam kuku ai itu. Maaf ya Du, gue ceritain deh nih. Lo yakin mau cerita nih? Gak apa-apa deh. Are you sure you wanna go there? Sebab menurut ya gimana ya? Oke, tapi ini jadi pelajaran ya? Jadi pelajaran okay. gitu. Tapi kan udah lama banget. Sekarang anak gue yang kedua itu udah berapa nih umurnya itu? Udah 12. Anak-anak gue ya, kenapa gue lupa umurnya? 9. 10. 10. Baru kemarin ulang tahun. Oh ya 10. Jadi gue yang tahu. Gimana ceritanya? Ini sekali lagi bukan mau nyongkel cerita lama, tapi mudah-mudahan kalau kamu lagi dalam kondisi yang mungkin ya nggak menyenangkan, ini bisa jadi pelajaran juga nih. Yes. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu laki gue tuh punya kerjaan keliling Indonesia ngebawa DJ dari Amerika. Oke. Gitu. Nah, berarti kan entourage banyak tuh. Jadi karena ini disponsori oleh majalah orang dewasa. Oke. Saya tahu sepertinya. Oke, terus. Majalah orang dewasa saat itu kan yang ya cuman itu aja ya. Iya betul. Depannya P ya. Waduh, bukan lagi. Belakangnya R ya. Iya, harus gue sebut nggak nih? Enggak. Oke, terus. Nah, terus dia keliling. Ternyata di saat keliling-keliling itu ada satu si model wanita dewasa ini tuh rada ganjen gitu. Ganjen tar dulu. Ganjen kata siapa? Tar dulu. Nah, kenapa lo bisa bilang ganjen? Indikatornya tuh apa ganjen itu? Karena ya akhirnya gue menemukan lah, akhirnya terbuka lagi gitu segala macam. Tapi gini, again, gue juga percaya bahwa pasti laki gue itu juga punya peranan lah gitu. Nah, kan ya benar, keliling ke gapnya tuh adalah message masuk. Ke mana? Ke WhatsAppnya suami. Waktu itu masih BlackBerry ya, Say? Oh, wadaw. Okay. Masih BlackBerry, inget dong lo. Oh, zaman itu. Terus begitu gue lihat, gue baca, juga gue ngerti sih, maksudnya emang dia menggoda banget gitu. Tapi pihak yang ini juga terpancing, tapi walaupun berusaha untuk nggak kepancing, tetap aja seberusaha-berusahanya lo sebenarnya kepancing nih menurut gue gitu. Walaupun ya emang gue bisa lihat, oke, dia berusaha menjaga diri, tapi ini ceritanya tuh lo gue nggak pernah ceritain kan sama lo. Gak pernah, gue baru tahu udah cerita ini. Iya kan, gue. Padahal biasanya selalu gue apa juga ceritain. Makanya yang ini baru air aja biasa gue ceritain sama lo. Terus gimana waktu itu? Lu udah tahu nih mereka udah kayaknya cukup intens nih. Iya. Terus abis itu gue lagi hamil gede, gue ingat banget gue sampai membakar rokok tuh saking gue marahnya saat itu lagi sambil gue gue kelepas emosi ya nek gitu, padahal lagi dalam keadaan hamil besar. Gue marah sekali. Terus udah gitu gue bilang tapi dia bilang tapi kan lu lihat sendiri gue nggak ada apa-apa. Gue bilang gue nggak tahu lo ada apa-apa enggaknya, gimana tahu lo lagi di salah satu kota apa gue nggak bisa tahu. Gue bilang, gue marah, hilanglah kepercayaan gue. Gila lo, gue persilakan lo untuk pergi gini nih baru pergi begini aja udah kayak gitu segala macem. Gue marah, terus udah gitu dia juga marah karena dia ngerasa tapi gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak bisa. Terus udah gitu yang bikin dia kesel lagi adalah gue teleponin majalahnya itu. Aduh, terus yang depannya P itu gue teleponin, gue adukan gitu kejadian ini dan pihak dari sana akan menginvestigasi gitu. Sementara mereka minta maaf dan sementara laki gue kayak malu gitu loh, maksudnya kayak gila lo ya sampai sebegininya.
Lo bisa lihat lah, gue nggak ngapa-ngapain nih gini gitu. Gue bilang nggak bisa, gue nggak bisa tahu nih. Ini semua cuma hanya di hayalan gue. Lo boleh ngomong sebebas apapun, tapi tetap gitu ya. Gue nggak percaya gitu. Terus akhirnya baik-baik lagi kan? Lama, Bo. Prosesnya gimana tuh? Apa yang kalian berdua lakukan sampai akhirnya kan sekarang kalau lihat lu dan suami rujuk baik-baik, bahagia. Gue itu ada sekitar mungkin 5 tahun. Gue itu ada sekitar 5 tahun ya, Bay, punya protokol hubungan. Maksudnya gimana nih? Protokol perkawinan. Ya lo kasih semua sini. Mana chat, gue mau periksa dulu sebelum gue tidur. Sesakit itu gue. Gitu. Periksa. Oke, aman gitu. Oh, jadi kalau gue nggak minta, dia juga harus ngasih nih gitu. Oh gitu. Gitu aman. Pokoknya dan gue akan selalu ngecek kayak misalnya, oh sakit sih gue akan selalu ngecek kayak misalnya di waktu-waktu yang tidak tepat gitu. Misal kayak sekarang. Oh gitu. Kayak gitu terus. Nggak terduga kapanpun lo mau. Kapan lo lihat. mau gue lihat. Ya lo lihat apanya? Ya apaan ki, kali-kali aja ada chat kali. Emang nggak pernah ada sih abis itu, Bay. Tapi ya itu udah, aduh gue udah bener-bener dan lama, Bay. Itu menyisakan lama banget. Bertahun-tahun, kayaknya lebih dari 5 tahun deh gitu. Kita memang sempat pergi, tapi kita pergi kayak ke ustadz gitu, Bay. Oke, gitu. ya Jadi, betul bantuan orang ketiga lah. Bener. Ya, yang bisa jadi penengah. Ini mungkin banyak case listeners yang bertanya kenapa nggak ke psikolog, kenapa nggak ke marriage consultant juga pernah. Ke marriage consultant juga pernah ngebahas ini 2 kali 3 kali, tapi terus kita gue diskusi sama ustadz, gue lebih cocok ngobrol sama ustadz. Ya ini kan sebenarnya cuma masalah ngobrol ya. Iya, gitu. dari sisi pandang yang mungkin intinya sama tapi angle beda. Terus. Ya udah. Akhirnya baik-baik lagi. Iya, karena memang udah sempat gue bilang gue mau pisah aja gitu. Ah serius loh, sempat udah keucap gitu. Iya, karena lah kan lagi hamil. Karena gue pikir pokoknya kemarin di Clubhouse juga ada tuh satu room yang ngebahas hal apa yang paling lu tidak bisa maafkan gitu. Ya salah satunya perselingkuhan menurut gue. Jadi lo ngerasa waktu itu udah hampir nyerah, tapi lo nggak menyerah. Untungnya gue nggak menyerah. Sebenarnya dari pihak suami gue sih yang bilang, ya ampun Beb, ini ya udahlah, gue memang kilaf, gue memang, tapi gue tuh gue nggak pengen nih kita pisah nih gitu. Ya dia menunjukkan begitu luar biasa. Upaya permintaan maafnya juga butuh proses dan terus-terusan dilakuin ya. Sampai detik ini. Sampai detik ini ibarat sebegitu terbukanya kita akhirnya. Tapi sekarang lo udah jauh lebih percaya dong. Sangat sih. Kalau misalnya ada project kayak sama waktu itu, pergi aja nggak apa-apa. Nggak masalah. Pergi lagi juga ke tempat lain. Iya benar. Dan kalau misalnya ada project itu bilang gue ya, gue temenin. Buat ngejagain dong. Gue ngejagain laki lo. Ya, ini siapa ngejaga siapa sebenarnya? Seperti janji, memang hari ini kita akan menghubungi dan juga bahkan bisa belajar sih ya dari seseorang public figure, artis yang kita kenal, dan bisa dibilang pernikahannya luar biasa karena sudah mencapai 22 tahun usia pernikahan loh. Nah, itu dia, menikah di tahun 99. Alhamdulillah sampai saat ini sudah dikaruniai anak dan cucu dan bahagia. Iya, lo nggak tahu kan? Serius? Makanya langsung aja kita sapa Aa Anjas. Halo, good morning. Halo Akang Bayu dan Ivi Batuta. Cantik. Udah beneran punya cucu? Udah 2 cucuku. Oh my god, gila. Lo sih ya, tapi dengan segala kelenturan ngana di yoga itu sih emang gak kelihatan kayak opah-opah banget ya. Dia tuh yoga kayak lagi main origami ya. Asli. Badan dilipat-lipat gitu semuanya. Dan santai gitu. Itu dia. Oke. Mas Anjas, ini kita kan lagi membahas soal pernikahan. Bagaimana survive dari namanya pernikahan yang kadang-kadang badainya ya nggak bisa diduga-duga gitu. Ada yang bilang katanya 5 tahun pertama pernikahan itu adalah masa yang paling berat. Mengalami hal seperti itu nggak, Mas Anjas? Kalau menurut aku sih sebenarnya bukan hanya di 5 tahun pertama, tapi di tahun-tahun selanjutnya pun ya sama beratnya. Gitu. Karena bukan hanya masalah kenalan aja, tapi yang namanya alam semesta ini kan selalu berubah-ubah. Nah, kita sebagai manusia itu secara tidak sadar pun ikut berubah-ubah gitu loh. Dulu kayak gini, kok sekarang nggak begini, dulu begitu, kok sekarang begitu, gitu. Jadi ya kitanya harus bisa fleksibel dan harus bisa
ikut evolve gitu loh. Iya. Nah ini tuh makanya sebenarnya sih kesimpulannya people are not set in stone gitu. People tuh manusia tuh bukan terbuat dari batu ya, bisa bertumbuh. Itulah sebabnya mengapa dalam pernikahan sulitnya adalah karena dua-duanya bertumbuh ya udah pasti ya struggle-nya tuh banyak gitu loh, tantangannya banyak gitu. Nah, tapi pernah ada momen-momen mau nyerah gitu nggak sih di dalam pernikahan kayaknya? Aduh udah deh gue kayak pengen bubar aja. Nggak tahu nih dari Anjasnya atau dari Dian gitu. Ya itu sih pernah ada, tapi masa begitu aja nyerah sih gitu. Coba lagi gitu. Oh gitu tuh ya. Jadi ada salah satu yang ngingetin gitu ya, masa gitu aja nyerah sih gitu. Gitu. Oke. Iya keren. Coba lagi gitu. Nah biasanya kalau misalnya lagi ketemu masa kayak begitu gitu, masih inget nggak momen tersebut? Ya nggak tahu deh, terserah nih kalau misalnya mau cerita lebih detail lagi ya. Siapa yang ngebantu untuk, karena kadang-kadang katanya nih kalau dua orang lagi sama-sama panas tuh perlu bantuan orang ketiga. Ada yang ngebantu atau gimana? Ya itu sih ada ya, anak-anak suka yang sudah besar-besar bilang udah sabar. Paling cuma bilang lu sabar, yang jadi bantalan gue juga loh. Sesantai itu ya. Nah, Anjas, banyak yang bilang katanya di masa pandemi ini kan ya mental health ini penting banget, tapi mungkin karena kondisi tekanan sana sini akhirnya berpengaruh juga lah ke kehidupan rumah tangga gitu loh. Ada tips nggak sih, mungkin ada sesuatu yang bisa menenangkan diri saat kita mungkin di pernikahan ini udah stres banget. Selama ini apa yang dilakuin tuh supaya lebih calm, lebih tenang dan bisa lebih ngomong udah sabar, tenang gitu. Masa gitu aja marah. Me time ya? Sendiri kita berarti. Iya, terserah aja. Udah daripada kamu ribut-ribut, kamu mendingan kalau mau liburan ya udah liburan, mau pergi sama teman. But just remember we still have a lot of dream yang mau kita wujudin bersama gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Jadi waktu me time untuk bebas dari pasangan itu sebenarnya penting gitu. Kalau misalnya ada salah satu orang yang tidak bisa lepas dari pasangannya, belajar untuk bisa let go, kasih dia ruang gitu kan. Ada juga pasangan yang enggak, gue nggak bisa sendirian, gue harus ada lo temenin. Ya nggak bisa dong kalau misalnya dia ditemenin terus, sementara partnernya perlu perlu me time, ya harus dikasih. Kalau enggak ya the ship will sink gitu. Jadi terlalu intens juga sebenarnya nggak bagus, harus ada sedikit terdiskoneksi gitu ya sama pasangan kita ya dengan me time itu. Iya, di samping makhluk sosial kan, tapi kita juga sebenarnya manusia itu kan individualistis gitu kan. Pada saat kita masa itu datang, rasa itu datang, ya harus dikasih. Kalau enggak nanti ya yang ada turbulence-nya jadi semakin besar. Nah, Mas Anjas, kalau menurut lo tuh sebenarnya masalah paling besar gitu loh di pernikahan yang membuat orang tuh gagal tuh apaan aja sih kalau menurut lo gitu ya? Kalau menurut gue duit. Tuh, Bayu bilang duit. Kalau menurut gue ego sebenarnya ya. Ego. Duit itu bisa kita usahakan bersama. Gitu. Salah satu pasangan juga nggak bisa terlalu nuntut untuk menuntut lebih ke pasangannya. Kita harus sama-sama, yang namanya kapal ya. Satu ada nahkoda, satu ada yang asisten gitu loh. Nah kalau misalnya salah satu pihak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuannya, ya nggak bisa juga. Jadi harus sama-sama sih. Menurut aku sih ya, menurut gue sih gitu. Ego loh, Bo. Ego itu yang ego manusia sih emang, dan manusia itu emang lapar. Kalau ego tuh lapar, jadi pengennya tuh kenyang gitu loh, sama egonya tuh dipenuhi gitu. Ya nggak sih? Sebenarnya sih kita sebagai manusia itu bukan masalah kenyangnya, tapi masalah kita itu selalu merasa kurang. I see. Iya. Gitu. Udah dapet ini, pengen lebih begitu. Udah begitu, pengen lebih lagi. Pengen lebih, rasa itulah yang selalu
membunuh diri kita sendiri sebenarnya. I see. Nih lo karena emang terlibat dalam yoga nggak sih bisa chill juga gitu dalam masalah rumah tangga? Ini mungkin cupu ya pertanyaannya ya. Gue tuh pengen tahu Ada apakah pengaruhnya jangan-jangan. yoga tuh mempengaruhi bener juga ya. kebahagiaan rumah tangga Anda, Pak Anjas Mara. Ya mungkin kali ya. Jadi ya gue berasa lebih sadar lah. Gitu. Yang namanya stres dalam hidup kita nggak bisa ngilangin. Yang namanya ego itu akan selalu hadir. Nah, dengan kita belajar untuk selalu sadar atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, ya itu yang ngebantu mungkin bisa lebih santai, lebih nikmatin segala sesuatu, walaupun nyebelin nih, walaupun kesel, tapi tetap nyantai gitu loh. Kenapa sih yoga itu selalu dikait-kaitinnya dengan ketenangan, nyantai, sadar? Kenapa? Pengen tahu. Karena sebenarnya yoga itu yang pertama adalah menyatukan. Menyatukan tubuh, pikiran serta jiwa kan. Itu yang disatukan. Karena seringkali tubuhnya, badannya ngerasa capek, tapi pikirannya bilang no, we have to work. Gitu, nggak ada waktu untuk holiday. Gitu. Terus jiwanya sebenarnya pengen bebas dari semua tugas dan kewajiban untuk sementara waktu. Tapi karena satu dan lain hal nggak bisa, tetap harus melakukan tugas tersebut. Nah, yoga melatih kita untuk yang namanya tubuh, pikiran serta jiwa dijadiin satu. Pada saat semuanya bilang oke, kita cuma perlu waktu, let's say setengah jam saja untuk me time, itu cukup. Ya sudah, langsung me time. Tuh gitu, jadi ngaruh. Jadi keselarasan hati, pikiran sama jiwa ini yang akhirnya lo bisa sadar sama apa yang terjadi. Akhirnya lo in control gitu ya. Bisa mengendalikan keadaan dan situasi. Wah, kece banget. Gue akan perbanyak lagi gerakan-gerakan yoga gue. Karena baru bisa sikat lilin doang ya. Sikat. Kalau gue baru bisa paling gimana? Sebenarnya pose yoga itu nggak penting. Tapi pose yang aneh-aneh. Yang paling penting adalah kita sadar dulu sama nafas. Kita tahu esensi dari apa yang kita lakukan. Itu sebenarnya. Terus rasa dari tubuh pada saat kita melakukan pose itu seperti apa. Pikirannya jadinya seperti apa. Jiwanya rasanya seperti apa gitu. Jangan cuma ngelakuin posenya doang. Iya benar juga. Iya. Gitu. Iya. Tapi kesadaran napasnya aja dulu. Ini termasuk juga suami istri yang berantem. Kadang-kadang kan kalau berantem tuh kan sebenarnya kalau kita emosi itu nafas tuh nggak beraturan loh gitu. Kali aja dengan kita ngelatih itu gitu. Rumah tangga kita juga jadinya bisa adem loh gitu kalau misalnya kita berlatih nafas juga, siapa tahu. Iya benar, pada saat kita lagi emosi, nafasnya ya kita harus atur supaya nafasnya lebih lambat. Kalau enggak pikirannya jadi berantakan lagi, semakin emosi lagi. Benar juga ya, jadi mengatur nafas itu yang akhirnya bisa bikin kita mengendalikan emosi. Siaplah kalau begitu. 22 tahun loh pernikahan. Oh my god. Tapi sebenarnya ya 22 tahun is nothing. Jadi 22 tahun itu is nothing gitu ya. Iya, masih banyak harus belajar lagi, berbagi lagi, mengerti lagi. Ya soalnya di kalangan selebriti aja kita tahu kok pasangan-pasangan yang udah 30 tahun pernikahan terus harus berpisah gitu ya. Berarti sebetulnya ya PR ini ya maksudnya. Lo mancing gue gibah ya? Maksudnya gue gak mancing lo gibah sumpah. Gue kepancing pengen komentar di soalnya. Udah pengen penasaran siapa sih. Banyak cuy. Nanti ya kita bisa obrolin tuh sama Kang Anjas. Baiklah kalau begitu, terima kasih banget Anjas. Sehat selalu, salam buat Teh Dian juga. Bahagia selalu dan ditunggu postingan-postingan inspirasi yoganya. Amin, thank you. Have a good day. You too, Bye. Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Hari ini kita juga akan ajak ngobrol Arie Untung. Iya, karena kita tahu nih di dunia maya, di internet ada kabar katanya, gue juga baru tahu, ternyata Arie Untung dengan Fenita sempat hampir pisah. Tapi ya sekarang kita tahu mereka bahagia banget malah. Dan ya alhamdulillah gitu loh, dua-duanya juga ya sehat kondisinya. Benar. Dan juga terus memberikan inspirasi buat banyak orang. Setuju gue itu, memberikan inspirasi untuk banyak orang. Makanya langsung aja kita ajak ngobrol yuk. Arie Untung, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Ini teman-teman gua nih luar biasa eksisnya dunia akhirat ini. Amin 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 ya Allah. Amin. Apa kabar yuk? Baik Pak, baik. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri sehat juga? Istri yang mana nih? Ya aduh. Ternyata dia tetap lucu dari dulu sampai sekarang. Lagi. Iya. Menghibur orang adalah ibadah ya, bro. Iya dong. Nah, tapi bener nggak sih berita yang pernah kita dengar dan kita baca tuh sempet hampir pisah? Oh, yang itu ya pernah hampir pisah dulu memang. Gue ceritain langsung atau gimana nih? Boleh. Gimana Pak? Kalau yang itu dulu kan ya teknik marketing gue yang salah waktu itu. Jadi ibaratnya ya maksudnya namanya dulu ibaratnya kalau gue bilang tuh gue tuh baru belajar ya waktu itu kan. Namanya orang baru belajar tuh pokoknya ngegas mulu gitu kan. Udah gitu baru belajar begini langsung minta istri begini gitu. Nah di situ memang kita kalau jadi waktu zamannya baru ya kalau karate ban putih lah ibaratnya dikit-dikit mau aja ke orang Banten gitu kan apa ini salah bilang salah bilang haram bilang apa gitu kan. Nah saat itu ke istri begitu kan gitu kamu mesti gini gitu kan. Sedangkan istri kan ya lagi karirnya lagi bagus segala macam gitu. Nah dan bini gue memang orangnya argumentatif. Memang kita berdua memang dari semenjak kenal juga gue suka sama dia karena memang argumentatif orangnya harus sesuatu itu bisa terima logika. Benar harus sesuai dengan argumentasi kita gitu. Maksudnya ya baru dia mau melakukan hal itu gitu. Nah di situ gue juga mulai berpikir ya bahwa untuk sampai ke posisi itu pun gue tuh juga butuh waktu 40 tahun gitu. Kemudian gue mau merubah istri gue dalam waktu sekitar berapa bulan gitu kan nggak fair baru gue kan. Nah ketika ngomongin mengenai hal itu ya pasti dia langsung pada saat kita setiap ngobrol ya dulu kan memang waktu zaman itu juga di sosmed gue juga kemudian jadi banyak hater kan segala macam. Tapi hater yang paling besar tuh bini gue gitu. Oh my god. Itu baru tahu loh gue. Setiap gue buka pintu gitu segala macam misalnya gue ngepost soal agama bini gue masuk ngomong hijrah lebay gitu. Wah, terus gitu kan. Oke. Sampai akhirnya bini gue ngomong kayak tahu nggak kalau kita ngomong nih nggak kompak masalah gini. Kalau gitu kita berarti sudah nggak cocok gitu. Kencang banget dia ngomong kayak gitu. Dan gue kaget nggak pernah bini gue ngomong gitu kan. Gimana kan kalau di dalam agama kita nih talak tuh dari suami kan gitu. Dia ngomong udah nggak cocok gitu. Udah kemudian kita di situ bukan gue kemudian tambah frontal, gue step back. Gue ngerasa kalau ini ada dua pilihan nih. Dia mau ngikutin gue sebagai imam gitu. Saat itu gue pikir karena itu ego gue yang bicara. Kedua mungkin bukan ini caranya gitu gue pikir kan. Akhirnya kemudian gue mulai mundur teratur. Gue kemudian mulai tapihin ibadah gue sendiri. Jadi ibaratnya gue kemudian beribadah yang rapi untuk diri gue sendiri. Ibaratnya kemudian kalau gue nggak bisa bicara sama hatinya dia, gue bicara sama yang punya hatinya dia. Jadi sang pemilik hati. Gue ngomong sama gue lebih banyak ini ibadah gue. Kemudian gue ingetin anak-anak gue segala macam untuk ibadah. Kalau dia gue tahan dulu untuk ingetin dulu deh, mungkin belum saatnya gitu kan. Nah kemudian dari situ gue baru dapat semacam beberapa kali secara kebetulan yang gue dapat hikmah atau juga pelajaran dan gue miskin tiba-tiba buka tausiah mengenai Rasulullah, bagaimana cara berdakwah dengan keluarganya. Kemudian berbalik ke gue gitu bahwa sebenarnya hidup kan hanya memberikan alasan kepada yang kuasa apakah saya pantas untuk dapetin itu. Jadi ibaratnya ketika itu mulai memantaskan diri mau punya istri solehah, guanya udah soleh belum gitu ibaratnya. Akhirnya gue beresin ibadah gue dulu. Jadi emang saat itu gue belum layak untuk dapetin istri solehah seperti itu karena guanya sendiri ibadahnya masih berantakan. Saat itu tiba-tiba istri gue berubah sendiri gitu. Tanpa gue sadari dia beli
jilbab sendiri, nyoba sendiri segala macam tanpa gua. Dan setiap dia beli online, dia online waktu itu kan nyobain hijab gitu. Dia beli online, dia bilang ke pembantu gua kalau jangan dibilang sama Mas Ari ya, gitu. Oh gitu. Jangan bilang bapak, awas bilang bapak. Takutnya gua GR gitu kan. Takut gua GR gitu. Oh gitu. Terus, pada saat itu kemudian ada terjadi sesuatu yang kemudian jadi teguran buat dia segala macam. Which is sih berjalan sendiri sama prosesnya dia gitu. Iya, Gua nggak ngerubah apa-apa. Orang bilang gua ngajak istri gua berhijab, bukan yang bikin dia kepengen berhijab ya Allah juga. Gua sih cuma waktu itu sempat ngingetin aja, kemudian dia berproses sendiri. Nah, saat itu terjadi, kemudian dia masuk rumah sakit, selesainya langsung resign gitu dari pekerjaannya. Gue nggak minta itu, asli gue nggak minta. Gue pikir resign berarti gue bisa ajak umroh gitu. Ya maksudnya kan pekerjaan udah dijalanin dia 9 tahunan. Itu kita buat keluarga kita gitu. Dia pikir kan kamu udah ngelepas banyak pekerjaan kamu, urusan kantor kamu switch semua gitu. Klien kamu beda lagi, sekarang kamu dari nol. Bagaimana kamu cari nafkah buat keluarga? Itu salah satu debat kita kan. Dia juga resign. Gue juga bingung. Mungkin nggak ada pendapatan dong kita. Gue pikir. Awalnya gue pikir begitu. Begitu kemudian pas berjalan, dia tiba-tiba gue habis resign gitu, gue liat dia masih sedih apa segala masih belum ini banget, belum move on banget lah ya secara total. total. Kamu ngerisa, nggak minta, kamu enaknya kamu aja lah gitu. Aku cuma ini mendampingi aja gitu. Dia kan maksudnya sejalan proses itu gue memang berubah. Treatment gue sama istri gue selalu gue kirimin apa kalau dia di luar atau dia gue perhatian segala macam. Dia ngerasa awalnya kan kayak lu nggak ngapain sih lagi ini ya, cari perhatian ya gitu, lagi deket-deketin gue ya gitu kan gitu. Gue bilang enggak, gue tuh baru tahu gitu bahwa Rasulullah itu lembut banget sama istrinya. Sedangkan aku tuh jauh dari itu, aku lagi belajar mendekati itu, lagi proses temenin ya gitu kan. Di proses itu kemudian mulai kita nyaman di dalam kebersamaan itu. Akhirnya ketika dia kemudian secara ngelepas pekerjaan, dia masih agak kurang. Ayo kita ke Bandung aja deh, kita liburan, nggak usah mikir apa-apa, jangan lihat infotainment gitu. Dia ngeliat acaranya, kalau dia lihat acaranya dia masih masih belum bisa lepas. Kalau kamu belum ini, nggak usah resign, aku juga nggak bisa kamu resign gitu kan. Gitu. Nah udah gitu kemudian udah aku nggak akan nonton lagi gitu, nggak akan nonton TV dulu sementara gitu kan. Nah tiba-tiba pas di Bandung kita mau ajak makan, turun udah berkerudung. Allah ya Rabb, aku terus gimana nih, abis ini ngapain? Dia nanya sama gue gitu, terus gue jawab, aku juga nggak tahu saya, aku cuma ngikutin Allah aja, bilang gitu kan. Kiss 95,1 FM.